Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Nasib Semua Orang Sama. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kekebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudaraku yang saya kasihi, pada saat ini manusia menakar segala sesuatu yang terjadi pada dirinya atau apa yang ia miliki telah diatur oleh nasib. Namun apakah benar Tuhan menciptakan seseorang dengan nasib yang berbeda-beda sehingga manusia harus melihat apa yang terjadi dalam dirinya sebagai nasib? Mungkin kita sering melihat, bahkan mendengar seseorang berkata, ingin merubah nasib. Namun, apakah benar yang harus diubah hanyalah nasib? Pada ayat yang kita baca pada hari ini, jelas sangat menegur kita bahwa nasib semua orang itu sama. Jika pada saat ini kita mengalami kesenangan, dan besok kita mengalami kesedihan, bukan berarti nasib yang mengatur hidup kita, namun memang karena Allah yang telah mengaturnya dan mengizinkan semuanya terjadi. Memang sulit bagi kita untuk merubah paradigma yang sudah mengakar dalam masyarakat jika pemikiran orang tersebut juga tidak turut diubah. Berbicara tentang nasib tidak ada habisnya.
Bahkan ada sesuatu yang baru yang akan kita temui jika kita berbicara tentang nasib. Pada hari ini kembali ditegaskan bahwa nasib semua orang itu sama. Tidak ada yang berbeda, sebab semua manusia akan mati dan kembali kepada Bapa di surga. Jika kita pada hari ini mengalami masalah, namun teman kita tidak, bukan berarti nasib kita berbeda. Tuhan mendidik anak-anaknya melalui permasalahan yang dialami. Ia mendidik kita dengan cara yang berbeda, sehingga ketika hidup kita dengan orang lain berbeda, bukan berarti nasib kita berbeda. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita sedemikian rupa. Tuhan punya rencana sendiri dengan kita masing-masing. Setiap kita anak-anaknya memiliki proses masing-masing, mempunyai berkat pula masing-masing. Semua diatur Allah sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jangan kita berkecil hati jika ada teman kita yang lebih baik keadaannya. Dan sebaliknya, jangan kita merasa sombong jika keadaan kita lebih baik dari teman kita. Karena pada dasarnya kita adalah sama. Kita sedang bertanding dalam pertandingan iman kita. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudaraku yang saya kasihi, bertandinglah dengan baik. Bertandinglah sesuai dengan peraturan-peraturan. Hiduplah dalam kebenaran akan firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa nasib semua kita manusia adalah sama. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik. Meskipun menurut kami tidak baik, namun kami percaya Engkau sedang mendidik kami dan mengajar kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, pimpinlah langkah kami agar kami tetap berjalan di dalam rel kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.